Bab 324, Blood Teeth. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. CARADENOIR Point of View. Blood Granbell sudah keterlaluan. Aku mendidih dengan kebencian, dan mana bocor dariku, membuat ibu angkatku tersentak. Kami mendekati gerbang luar kompleks batu putih dan marmer High Blood Denoir di dalam reliktem tingkat kedua. Tentunya kamu tidak akan membiarkan penghinaan ini bertahan, kataku, suaraku semakin rendah dan semakin mengancam. Baik. Akan bijaksana untuk menahan lidahmu sampai kita berada di dalam dan jauh dari telinga yang penasaran, Caera, jawabnya sebelum mengamatiku dengan tatapan penasaran. Tidak seperti kamu menjadi begitu emosional atas orang lain. Aku menghela napas saat aku menatap datar pada ibu angkatku. Lady Lenora dari High Blood Denoir, selalu memperhatikan penampilan. Fritra melarang siapapun melihat kami di bawah yang terbaik. Prosesi kami melewati gerbang dinding luar, yang terukir dengan bangsal rahasia yang datang dengan berbagai fungsi, ditenagai oleh beberapa ton kristal mana. Beberapa orang sedang menunggu di halaman yang terawat rapi, termasuk Taegen dan Aryan. Mata pengawal pribadi saya tertunduk, wajah mereka tegang dan sedikit pucat. Sementara saya tidak terlalu peduli dengan gejolak emosi orang tua angkat saya merasa bersalah pada orang-orang ini. Meskipun aku terbiasa menyimpan rahasia, bahkan dari Taegen dan Aryan, menghilang ke reliktem tanpa mereka hanya bisa dianggap sebagai penghinaan, dan aku tahu ibu dan ayah angkatku akan mempersulit mereka selama beberapa minggu terakhir, meskipun saya kira itu kurang lama bagi mereka. Yang benar adalah bahwa setiap orang telah berjuang tanpa rasa takut dan setia di sisi saya beberapa kali, dan meskipun saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang manifestasi darah Fritra saya mempercayai mereka dengan segala sesuatu yang lain, dan bahkan menganggap mereka sebagai teman saya sesuatu. Aku punya cukup sedikit. Selain Nessa, mereka adalah satu-satunya anggota High Blood Denoir yang bisa kupercaya sama sekali. Akan ada waktu untuk memperbaiki hubungan itu setelah aku menemukan cara untuk membantu Grey. Lenora dan Nessa mengantarku ke mansion sementara prosesi penjaga bubar di halaman. High Lord Corbett, ayah angkat dan wali saya, berdiri tegak dengan setelan putih dan biru tua yang menonjolkan tubuh atletisnya di sebelah putra sulungnya, Louden Denoir. Sayangnya, tidak seperti Sevren, almarhum saudara laki-lakiku, jatuh di reliktems, Louden telah mengambil alih ayahnya, membuatnya menjadi fanatik arogan yang lebih suka menginjak orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri dan garis keturunan Denoir yang berharga. Nessa, kamu diberhentikan, kata ayah dingin sebelum menunjuk ke kursi. Caera, duduklah. Corbett, aku. Ayah, Caera, katanya tegas, menunjuk ke kursi lagi. Aku melintasi ruangan dalam diam dan duduk. Corbett memelototiku. Dia adalah pria yang mengesankan, gambar buku teks tentang bangsawan sempurna dengan rambut zaitun yang dipangkas secara modis untuk membingkai wajahnya yang parah dan bisa dibilang tampan. Louden, klon bangsawan yang lebih muda dan lebih berotot, melintasi ruangan untuk menuangkan minuman dari botol kristal untuk dirinya sendiri. Di belakang punggung Corbett, dia mengangkat gelas dan memberiku hormat sarkastik. Akhirnya, Corbett berbicara, ibumu dan aku sangat kecewa dengan ketidakpedulianmu terhadap kesejahteraanmu sendiri dan kesejahteraan darah ini. Tidak, katanya saat saya membuka mulut untuk menjawab, saya masih berbicara. Kamu juga tahu apa yang akan terjadi pada High Blood Denoir jika kamu terluka di reliktem, terutama bepergian sendiri, tanpa penjaga apapun. Kami telah menghibur keinginan Anda yang tidak pantas untuk menguji diri Anda pada pendakian ini demi mewujudkan darah Fritra Anda, tetapi ini adalah pengkhianatan langsung terhadap kepercayaan kami. Lenora menyelipkan lengannya ke lengan Corbett dan membiarkan ekspresi kekecewaan keibuan menyapuku seperti cahaya bulan yang dingin. Disempurnakan melalui berjam-jam berdiri tanpa suara di sisi penguasa. Aku membiarkan pandanganku bergerak bolak-balik di antara mereka. Corbett sedang membangun dirinya untuk memberitahuku sesuatu, tapi aku sudah bisa menebak apa itu. Aku mengerti bahwa aku mengkhianati kepercayaanmu, dan aku bersedia menerima hukuman apapun yang kamu anggap pantas, bahkan jika kamu memilih untuk melarangku dari reliktem, kataku dengan nada bisnis. Namun, penting bagi saya untuk terus menantang diri saya sendiri jika saya ingin sepenuhnya mewujudkan leluhur Fritra saya, sesuatu yang Anda inginkan sama seperti saya, jika tidak lebih. Beberapa emosi yang saling bertentangan berkecamuk di wajah Corbett, frustrasi, kemarahan, kewaspadaan, dan pengakuan. Saya tahu tidak ada garis lurus untuk keserakahannya selain menyebutkan darah Fritra saya. Para Denoir masih memberikan harapan bahwa itu bisa terwujud sepenuhnya di dalam diriku, sama sekali tidak mengetahui fakta bahwa itu sudah ada. Lenora menjawab sebaliknya, kepalanya sedikit dimiringkan dan senyum manis yang sakit-sakitan terpampang di wajahnya. Caera tersayang, kami hanya memikirkan keselamatan dan kesejahteraan Anda sendiri. Meskipun Anda tidak berbagi darah dengan kami, Anda masih anggota darah kami, dan kami merawat Anda dan selalu memperlakukan Anda sebagai putri kami sendiri. Jika silsilah Fritra Anda benar-benar terwujud, tentu saja kami akan senang untuk Anda. Tapi kami tidak bisa membiarkan Anda membuat diri Anda terbunuh dalam keinginan Anda untuk bertualang. Petik 2. Pria yang bepergian dengan saya, pria yang baru saja Anda izinkan untuk ditangkap karena pembunuhan yang tidak dia lakukan, memiliki pemahaman tentang hal-hal ini. Alis tebal Corbett berkerut saat dia memandangku dengan curiga.
Mungkin itu tampak agak terlalu nyaman, saya menyadari, tetapi sudah terlambat. Jika Anda benar-benar peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan saya berhenti. Kata-kata berikutnya tercekat, tolong bantu dia. Mata Lenora melebar karena terkejut dan dia bertukar pandang dengan Corbett. Di belakang mereka, Louden menatap gelasnya seolah terkejut dan mengucapkan kata, tolong. Seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Kami tidak akan membuatmu terlibat dalam bisnis ini dengan Blood Granville, jawab Corbett setelah beberapa saat. Hal terbaik untuk High Blood Denoir, dan itu termasuk kamu juga, Chaera, adalah membiarkan ini terjadi. Anda harus melihat bahwa itu akan terlihat sangat buruk jika. Demi Fritra, apakah hanya itu yang kamu pikirkan? Aku membentak, mana bocor keluar meskipun aku menggenggamnya dengan kuat. Ini membuatku cemberut dari Corbett, tetapi ada juga sedikit kewaspadaan, bahkan ketakutan. Lenora mengeluarkan tut yang tidak setuju. Bagaimana kelihatannya jika High Blood Denoir berguling dan membiarkan seorang darah bernama palsu menuduh dan memenjarakan orang yang menyelamatkan hidupku? Tidak seburuk kelihatannya jika anak asuh kita diseret ke hadapan panel hakim dalam pertengkaran kecil antara rumah-rumah yang lebih kecil, balas Corbett, suaranya yang dalam menggeram. Sebagai tambahannya, seseorang berdeham dengan hati-hati dari pintu ke ruang tamu, dan kami berempat menoleh untuk melihat siapa yang cukup kurang ajar untuk mengganggu percakapan keluarga. Perasaan lega yang kuat menyelimutiku. Berdiri di ambang pintu adalah mentor saya. Rambutnya yang berwarna mutiara ditarik dengan elegan di antara tanduk obsidiannya, dan dia mengenakan jubah pertempuran hitam yang mengalir dan ekspresi angkuh. Corbett, Lenora, dan Louden semua membungkuk dalam-dalam dan menunggunya berbicara. Dia menatap mataku dengan satu alis terangkat sedikit. Saya berdiri dan membungkuk juga, meskipun mungkin tidak sedalam yang lain. Bangun, katanya singkat. Louden, tuangkan aku minum sebelum kamu pergi. Louden bergegas melakukan apa yang dia perintahkan. Lenora mengambil beberapa langkah ragu-ragu ke depan untuk menyambutnya ke ruang tamu, tetapi berhenti ketika Corbett mulai berbicara. Skite Seris Fritra, kami tidak mengharapkanmu, katanya, suaranya beberapa langkah lebih tinggi dari biasanya. Saya selalu menikmati menonton Corbett berjuang untuk mempertahankan sikap agungnya saat menangani Skite, terutama ketika orang lain sedang menonton. Bahkan High Lord dan Lady Denoir tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk di bawah beban kehadirannya. Aku sadar aku menyela, kata Skite dengan lancar. Namun, saya ingin berbicara dengan Chaera. Sendirian. Tatapan Corbett beralih padaku sebelum bersandar pada Skite Seris. Mungkin itu bisa menunggu sampai setelah. Yang Mulia Denoir, katanya dengan dingin, memotongnya sehingga mulutnya tertutup dengan bunyi yang terdengar. Aku akan mengirim Chaera ke ruang belajarmu setelah dia dan aku selesai. Seperti yang kamu inginkan, sabit Seris Fritra. Corbett membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan ruangan, menyeret Lenora di belakangnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Skite Seris mengalihkan pandangannya yang berat ke Louden yang masih berdiri di dekat lemari minuman keras dengan segelas penuh di tangannya. Dia tersentak mundur ketika dia menyadari dia seharusnya sudah pergi, lalu buru-buru mengantarkan gelasnya sebelum praktis berteleportasi keluar dari ruangan dengan keinginannya untuk pergi. Mentorku pasti telah menungguku untuk kembali dan akan segera diberitahu ketika aku keluar dari portal dari Relictum. Aku memberinya senyum hangat, sesuatu yang sangat jarang kumiliki. Jangan terlihat begitu senang bertemu denganku, nak, katanya, tetapi sikapnya yang santai sudah cukup untuk memberitahuku bahwa dia tidak di sini untuk memarahi muridnya. Duduk, saya berharap kita memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Aku duduk, bersandar ringan di kursi dengan punggung lurus dan mataku tertuju pada Skite. Dia menyesap minumannya, menatap gelas itu dengan setuju, lalu duduk di dekatku. Jadi, dia memulai, kamu menemukan Ascender yang tidak biasa lagi, dan menghabiskan berminggu-minggu di dalam Relictum bertualang di sisinya. Aku mengangguk, ingin menceritakan semuanya padanya, tetapi memahami bahwa ada ritme dalam percakapan kami. Akan sangat tidak pantas untuk memulai kisah saya sebelum mengizinkannya untuk memandu percakapan di sana, yang saya tahu akan dia lakukan pada waktunya sendiri. Gray, kan? Dia bertanya, mengaduk-aduk minumannya sambil berpikir. Apakah kamu menemukan darahnya? Aku menggelengkan kepalaku. Ceritakan padaku tentang dia. Aku membuka mulut untuk melontarkan hal pertama di kepalaku, tetapi menghentikan diriku dan mengambil waktu sejenak untuk mengumpulkan pikiranku ke dalam semacam urutan yang masuk akal. Dia kuat, hampir seperti kekuatan alam, dan bahkan lebih aneh dan kuat dari yang saya katakan. Jelas bahwa, terlepas dari kekuatannya di zona konvergensi tempat kami pertama kali bertemu, dia menahan diri. Kecuali, dia menahan lebih dari yang bisa saya duga. Petik 2. Aku berhenti, mengingat kemampuannya yang tidak biasa, dan kurangnya mana. Apakah entah bagaimana menjadi pengkhianatan untuk memberitahu mentor saya ini? Kepada siapa di antara mereka saya berutang kesetiaan saya, sungguh. Dia menyadari keraguanku. Lanjutkan. Keahlian pedangnya sempurna, tanpa cacat, hanya brilian, dan dipasangkan dengan sihir uniknya, aku setengah yakin dia akan mampu bertahan melawanmu, Skite Seris. Mentor saya tidak marah atau bahkan terkejut dengan pernyataan saya yang berani. Jika ada, dia bahkan lebih tertarik. Apa yang unik dari sihirnya? Dia bertanya.
Dia tidak menggunakan mana untuk mengendalikannya, kataku terbata-bata. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang hampir tidak masuk akal. Saya telah melihatnya berteleportasi dan meregenerasi anggota badan, bahkan memutar kembali waktu, dengan cara tertentu. Petik 2. Skite Seris mencondongkan tubuh ke depan, jarinya tertunduk di depan bibirnya. Menarik. Jadi bagaimana dia melakukannya jika tidak dengan mana? Aether, kataku, merasakan sentakan rasa bersalah sekarang. Dia telah memberitahuku hal-hal ini secara rahasia, tapi, aku tidak bisa berbohong pada Skite Seris. Bukan tentang apapun. Mata mentor saya berkedip dan dia bersandar di kursinya dan menyesap dari gelasnya. Hanya Asura dari klan Indrat yang bisa menggunakan Ether seperti senjata. Tapi seekor naga tidak bisa memasuki reliktem. Mungkin dia bisa, sesuatu sepertiku. Itu adalah pemikiran yang aneh dan mendebarkan. Meskipun ada Alakrian berdarah Fritra lainnya, saya jarang bertemu dengan mereka dan tentu saja tidak pernah merasakan hubungan kekerabatan dengan mereka. Manusia berdarah Indrat. Tidak, katanya, mengabaikan gagasan itu tanpa berpikir sedetik pun. Naga tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Mereka terlalu murni untuk melewati garis keturunan mereka hanya dengan yang lebih rendah. Dia mencondongkan tubuh ke depan lagi, matanya yang gelap menatap ke arahku. Ceritakan tentang pendakianmu. Jangan tinggalkan apapun. Skite Seris mendengarkan selama setengah jam, kadang-kadang meminta konfirmasi beberapa detail, atau bagi saya untuk lebih spesifik, tetapi sebaliknya hanya mendengarkan ketika saya memberitahu dia tentang waktu saya dengan Grey, dari menyamar sebagai Hydric hingga pertemuan mematikan kami dengan yang terperangkap. Fritra darah di aula cermin, sampai kami melangkah keluar dari ruang suaka dan kembali ke tingkat kedua. Dia sangat tertarik dengan percakapan kami, dan memeriksa untuk memastikan aku mengingat setiap kata. Dan dia sepertinya tidak tahu tentang budaya Alakrian. Dia bertanya. Ya, bahkan tentang hal-hal yang paling sederhana. Seperti yang telah saya sebutkan, ketika kami pertama kali bertemu, dia menanyakan segala macam pertanyaan aneh, tetapi membuatnya terdengar seolah-olah dia sedang menguji kami. Kami banyak berbicara dalam perjalanan kami, dan saya terus-menerus terkejut dengan apa yang tidak dia ketahui. Dan ketika dia tahu tentang identitasmu. Ketika dia mengetahui bagaimana Anda melacaknya. Petik 2. Aku pikir dia akan membunuhku pada awalnya, tapi, dia tidak melakukannya. Dia tampak ketakutan bahwa seseorang dapat melacaknya. Tetapi kemudian rasa takut itu memudar dengan cepat begitu dia mengerti bahwa hanya saya yang bisa menggunakannya. Petik 2. Seris tampak berpikir, mengaduk-aduk minumannya di gelasnya tanpa sadar. Jadi, penaik misteri kita sangat kuat, mengabaikan kebiasaan kita, dan takut ketahuan. Dia menggunakan Ether seperti penyihir kuno, tetapi tidak mampu menyalurkan mana. Dia menghabiskan gelasnya dan meletakkannya dengan denting halus. Jelaskan pria itu, sedetail yang Anda bisa. Aku merasa pipiku memerah saat membayangkan wajah Grey yang tampan dan kejam, dan berharap Skite Seris tidak menyadarinya. Dia tinggi dan ramping, dengan fisik yang atletis. Dia memiliki fitur yang tajam dan kulit seputih susu. Rambut pirang gandum pucatnya berjatuhan acak-acakan di sekitar wajahnya, dan dia memiliki mata emas tajam yang sepertinya melihat menembusku. Dia terlihat sangat dingin dan jauh, tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, mudah untuk mengatakan bahwa dia cukup perhatian, aku terdiam setelah melihat bibir Skite Seris tersenyum. Aku hanya ingin tahu tentang penampilan fisiknya, tetapi jika kamu ingin mengungkapkan perasaanmu padanya, aku akan mendengarkannya. Aku tertawa kaget. Perasaanku. Saya hanya berpikir Anda akan tertarik untuk mengetahui orang seperti apa dia. Mentor saya tetap diam, senyum masih tersungging di sudut bibirnya. Aku mengerutkan alisku, cemberut. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan sehingga pantas digoda seperti itu, Skite Seris. Fritra yang berambut mutiara mengeluarkan tawa merdu, suara yang sangat sedikit mendapat kehormatan untuk didengar, sebelum dia mengangkat tangan dengan sikap menenangkan. Terlepas dari perasaanmu terhadap Ascender ini, sepertinya dia sedang berjalan di jalan yang sulit dan tragedi. Aku ingin berdebat, tapi kata-katanya terdengar benar. Grey jelas mahir membuat dirinya sendiri, dan orang-orang di sekitarnya, ke dalam masalah, setidaknya. Namun, pada saat yang sama, kamu akan menemukan sedikit yang bisa menandingi pikiran atau kemampuan sihirmu, Caera. Mungkin kami bisa membantu cinta misteriusmu. Dia bukan cintaku, aku tergagap, tapi jantungku berdegup kencang. Jika ada yang bisa membantu Grey melarikan diri dari Blood Granbell, itu adalah Skite Seris. Dia bisa mengakhiri lelucon percobaan ini dengan menjentikkan jarinya. Tapi Ascender misterius ini, mengapa, Grey, ini terdengar lebih dan lebih seperti, mata tajam mentorku tiba-tiba melebar, dan senyum penuh pengertian mekar di wajahnya yang sempurna. Jadi kamu benar-benar belum jatuh.